kemerdekaan atau mendirikan bangsa yang merdeka, ini yang akan memicu konflik seperti yang terjadi di Pati. Ingat, intelijen kejaksaan, 2 intelijen kejaksaan kemarin sudah turun di Kampung Baung. Hasilnya sampai sekarang pun belum kelihatan. Masyarakat Baung itu tidak ingin cari perkara dengan negara yang punya uang, punya polisi, punya tentara. Tapi masyarakat Baung itu punya suara yang kalau disatukan bisa menjadi suara se-Kabupaten Banyuwangi dicampur dengan suara netizen seluruh tanah air. Ini akan menjadi kuat karena sudah menyangkut kemerdekaan. Siapa sih sebetulnya yang paling menghambat dengan usulan listrik desa di Kampung Baung ini? Silakan lihat sendiri chat WA dari Kepala BUMN PLN Banyuwangi, tak bacakan ya. Secara singkat, program Lisdes ini merupakan program dari PT PLN Nasional untuk Banyuwangi yang belum teraliri listrik. Ada 7 dusun, semua ada di kawasan hutan. Untuk pembangunan konstruksi tiang dan jaringan, kewenangannya di PLN UP2K Surabaya dan UP3 Banyuwangi. Karena jaringan listrik desa ini melewati kawasan hutan, maka mengikuti ketentuan PPKH dengan mekanisme kerjasama yang diatur dalam Permenhub nomor 7 tahun 2021. Pemkab dalam hal ini kewenangannya dalam koordinasi dan membantu proses perizinan sesuai ketentuan peraturan tersebut di atas. Jadi Pemkab atau Bupati gak punya kewenangan belas, Pak. Ini jawaban dari Kepala BUMN PLN. Dengar sekali lagi ya, kewenangannya belas gak ada ini katanya Bupati Banyuwangi ini. Dengar sekali lagi ya, kewenangannya belas gak ada ini katanya Bupati Banyuwangi ini. Jadi saya ulang ya, dari dulu yang namanya BUMN PLN Banyuwangi ngomongnya ya seperti itu. Perlu saya tegaskan di sini ya, bahwa wilayah Desa Baru Rejo yang akan dialiri listrik itu, yakni Kampung Baung dengan 323 KK, 1 sekolah dasar negeri, dan 3 tempat ibadah itu sudah bukan wilayah perhutani. Ya, sepanjang jalur tiang listrik menuju Kampung Baung itu masuk wilayah KHDP, yakni kawasan hutan dalam pengelolaan khusus dengan skema HKM, hutan kemandirian masyarakat. Jadi sudah tidak lagi masuk dalam wilayah kerja perhutani atau lepas dari izin pengelolaan perhutani berdasarkan Permenhub nomor 9 tahun 2021. Jadi sesuatu yang aneh dan patut dipertanyakan jika BUMN atau Kepala PLN Banyuwangi ini justru berpegang pada Permenhub nomor 7 tahun 2021 yang mengatur kawasan yang masih dikelola perhutani untuk tidak memasang listrik di Kampung Baung. Patut dipertanyakan. Bahkan manusia satu ini nggak paham bahwa izin pemanfaatan terkait Kampung Baung ini sudah di luar domain perhutani. Dan bahkan dengan PD-nya Kepala PLN Banyuwangi ini menyatakan terkait dengan PPKH soal kerjasama. Lawang perhutani sudah lepas, kok ngomong kerjasama soal pengelolaan itu? Ini kan aneh, perhutaninya sudah lepas, jadi berdalih tetap dengan mengacu kerjasama dengan perhutani. Inilah kualitas daripada Kepala BUMN PLN. Ya, kan aneh, wong perhutaninya sudah lepas, kok PLN ini masih berdalih kerjasama dengan perhutani yang digunakan sebagai alasan itu. Ini aneh bener nih, cunguk-cunguknya BUMN ini aneh. Dan pertanyaan kami kembali adalah, di mana negara ini kok kalah dengan perusahaan milik negara ini? Dan kalau pengen melihat, kami sudah ada SK kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Barangkali PLN ingin melihat, silakan. Atau barangkali ingin ditunjukkan kepada perhutani, misalkan perhutani itu pura-pura lupa, silakan. Sekali lagi, kami sudah punya SK kerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Ini akan menjadi blunder
bagi masyarakat Kampung Baung yang hari ini memang tidak mencirikan kemerdekaan atau mencirikan bangsa yang merdeka. Ini yang akan memicu konflik seperti yang terjadi di Pati. Ingat, intelijen kejaksaan, 2 intelijen kejaksaan kemarin sudah turun di Kampung Baung. Hasilnya sampai sekarang pun belum kelihatan. Pernyataan dari Kepala BUMN PLN yang menyampaikan bahwa belas Bupati gak punya kewenangan, dalam tanda petik belas. Nah, ini sebuah bentuk kearogansian daripada Kepala BUMN PLN. Ini dicatat, jangan sampai Pati terjadi di Banyuwangi dengan kasus lain. Kalau di Pati pajak, kalau di sini terkait dengan Kampung Baung dengan 323 KK, 1 sekolah dasar negeri dan 3 tempat ibadah yang dimana di situ ada RT-nya, ada RW-nya, ada masyarakat hidupnya, tapi dihambat untuk urusan listriknya sehingga sampai sekarang tidak mencirikan sebuah bangsa yang merdeka. Ini masyarakat Baung itu tidak ingin cari perkara dengan negara yang punya uang, punya polisi, punya tentara. Tapi masyarakat Baung itu punya suara yang kalau disatukan bisa menjadi suara se-Kabupaten Banyuwangi dicampur dengan suara netizen seluruh tanah air. Ini akan menjadi kuat, lebih kuat dari apa yang terjadi di Pati. Karena sudah menyangkut kemerdekaan, hak-hak warga negara sebagai warga yang merdeka. Ingat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga jangan pura-pura diam. Kalau sudah menghadapi konflik yang sedemikian rupa, nanti bingung. Kalau di ASDP Ketapang, yang arogan adalah BUMN ASDP, sehingga menimbulkan macet yang sedemikian rupa. Arogansi dalam sistem di seputar ruang lingkup Selat Bali. Kemudian di Banyuwangi Selatan yang arogan adalah BUMN PLN Banyuwangi, yang dengan dasar-dasar yang di luar logika, di luar naskah-naskah akademik, tidak bersedia memasang listrik untuk 321 kampung dengan 323 KK, 1 sekolah dasar negeri, dan 3 tempat ibadah, sehingga tetap hingga sekarang mencirikan sebagai bangsa yang tidak merdeka. Jika di Pati yang arogan adalah penguasanya, maka di Banyuwangi yang arogan adalah BUMN-nya, dan di sini pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya. Kita sambil menikmati es krim. Silakan kalau mau perjalanan ke Red Island, silakan mampir ke sini. Jadi ngomongin dulu masalah pajak. Justru ada BUMN yang di kawasan Barurejo itu nunggak, gak mau bayar pajak. Sampai kadesnya itu bingung ya, ngeluh ndak aku.